Langsung saja Pak Teguh. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Jenengan mulai dulu Pak Bais. Oke, dipun siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Evi selaku fasilitator saya. Perkenalkan, nama saya Abdul Bais, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tegal. Pada sesi coaching kali ini ada satu tema yang akan menjadi pembahasan saya di sini, yaitu terkait dengan semangat atau antusiasme murid pada saat proses KBM atau kegiatan belajar mengajar. Di sini nantinya saya berperan sebagai coach dan Pak Teguh sebagai coachee. Saya selaku rekan sejawat Pak Teguh didatangi oleh Pak Teguh yang menceritakan beberapa permasalahan pembelajaran yang beliau hadapi, di mana beliau selaku guru mata pelajaran DED. Bisa kita mulai ya Pak Teguh? Oke Pak, bisa Pak Bais. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Gimana tumben Pak Pak Teguh? Bais? Alhamdulillah. Gimana sehat Pak Bais? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Teguh? Sehat juga? Alhamdulillah sehat Pak Bais. Hanya mungkin ngantuk sedikit ini Pak Bais. Oh iya, saya tahu Pak Teguh tadi habis perjalanan jauh dan langsung mengajar ya Pak Teguh. Dan ini baru selesai. Silakan Pak Teguh, ada yang perlu saya? Ada waktu Pak Bais untuk membicarakan ini, apakah mengganggu waktunya Pak Bais? Insya Allah selama istirahat kedua ini ada Pak Teguh. 15 sampai 30 menit. Ya, oke, baik, terima kasih Pak Bais. Begini Pak Bais, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak Bais. Ya, murid-murid saya ini di kelas yang saya ajar nampaknya kurang antusias ya dalam menerima pembelajaran dari saya Pak. Oke Pak Teguh, berarti menurut Pak Teguh apa yang diharapkan oleh Pak Teguh dalam percakapan kita siang ini Pak Teguh? Saya berharap Pak Bais ada solusi atau ada permasalahan yang saya sampaikan tentang bagaimana antusiasme murid-murid saya yang saya ajar Pak Bais. Oh iya, berarti tadi Pak Teguh bilang antusiasme atau semangat murid Pak Teguh dalam belajar sedikit menurun ya Pak Teguh ya? Ya, betul Pak. Menurut Pak Teguh sendiri sebenarnya Pak Teguh, sebenarnya hal apa sih yang membuat murid Pak Teguh itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Pak Teguh? Ya. Kalau setahu saya sih, saya sudah menyampaikan yang saya bisa dan yang saya mampu ya Pak Bais. Tapi kalau saya ingat kembali, mungkin ada hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias ya. Ya, yang pertama mungkin karena pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan ya, karena DED itu kan berhadapan langsung dengan komputer, hingga terlalu monoton ya. Saya terlalu dominan juga untuk mungkin menyampaikan materi, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan murid ya untuk berpendapat dan aktif berbicara pada pembelajaran saya, karena memang mata pelajaran yang saya ampu adalah desain engineering detail untuk perangkat lunak ya. Itu Pak Bais ya. Oh, jadi begitu ya Pak Teguh. Berarti menurut Pak Teguh itu, menurut apa yang dirasakan Pak Teguh, sebenarnya kira-kira apa saja yang bisa Pak Teguh lakukan agar dapat membuat murid yang Pak Teguh ajar itu antusias lagi dalam pembelajaran Pak Teguh? Ya, kalau menurut saya sih pasti setiap siswa menginginkan pembelajaran yang asik ya, jadi tidak monoton, tidak membosankan, dan ya pada intinya ketika mereka di ruangan selama kurang lebih hampir 10 jam ya, dari jam kedua lama ya Pak. jam ya, dari jam 8 kurang seperempat sampai dengan jam 4 kurang 5 menit, itu kan waktu yang cukup panjang ya Pak Bais ya. Jadi
dengan durasi seperti itu tentunya butuh pembelajaran yang asik, yang tidak monoton dan mungkin tidak membosankan Pak Faiz. Kalau begitu saya sependapat dengan Pak Teguh. Kemudian harus melakukan pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Lalu selanjutnya Pak Teguh, menurut Pak Teguh sendiri, apa saja yang bisa membuat murid-muridnya Pak Teguh bisa merasa asik dan tidak bosan pada saat pembelajaran Mapel DED-nya Pak Teguh? Ya, menurut saya sih pembelajaran memang sudah waktunya bahwa harus berpusat pada siswa ya, pada murid-murid ya. Jadi mereka diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian sesekali mungkin ada ice breaking atau ada motivasi, ataupun mungkin ada permainan-permainan tertentu ya mungkin tidak harus game, tapi ada permainan yang bisa menarik dan menggugah motivasi mereka Pak Faiz ya. Berarti ada ice breaking gitu ya Pak Teguh, dan ice breaking kalau bisa itu yang kinestatis atau yang bergerak ya Pak Teguh ya, sehingga anak lebih semangat, mungkin seperti itu. Kemudian satu lagi Pak Teguh, kalau menurut Pak Teguh sendiri, jadi sekarang rencana apa yang ingin Pak Teguh lakukan dalam menyelesaikan masalah pembelajaran Pak Teguh ini? Saya akan coba merancang pembelajaran yang menyenangkan tentunya, dan mungkin sumber belajar yang akan saya pakai yang awalnya dengan menggunakan perangkat komputer hanya seperti itu, mungkin saya akan mencoba untuk menampilkan video YouTube, kemudian mungkin TikTok ya, dan sumber lainnya yang barangkali bisa meningkatkan antusias dan semangat murid Pak Faiz. Bagus sekali rencana Pak Teguh tadi. Jadi memang dengan era kemajuan sekarang ini, kita hidup di abad 21, memang harus mengedepankan teknologi, apalagi dalam pembelajaran ya Pak Teguh. Semoga berhasil apa yang akan Pak Teguh lakukan. Kemudian terkait dengan komitmennya Pak Teguh gitu, terkait dengan rencana yang Pak Teguh tadi sudah sampaikan, itu apa saja komitmennya Pak? Ya, saya akan mencoba untuk berkomitmen membuat rencana pembelajaran yang baik, yang menggunakan sumber belajar yang banyak, dan mencoba untuk mengeksplor ya, sehingga materi murid yang saya sampaikan itu bisa menjadi sesuatu yang menurut kurikulum Merdeka Mengajar, begitu Pak Faiz. Oke, nah itu sudah bagus Pak Teguh, menurut saya sudah bagus, dan yang pasti saya mendukung dengan ide-ide yang Pak Teguh sampaikan tadi. Mudah-mudahan semua yang direncanakan oleh Pak Teguh bisa berjalan dengan lancar ya Pak, sesuai harapannya Pak Teguh dalam pembelajaran nantinya. Ya Pak Faiz, terima kasih banyak. Jadi alhamdulillah mungkin saya sudah mendapatkan pencerahan dari Pak Faiz dari apa yang saya keluhkan selama ini ya, karena pembelajaran yang saya lakukan memang berhadapan langsung dengan komputer ya, tapi tadi sudah ada rencana-rencana aksi yang nanti akan kita lakukan. Mudah-mudahan pembelajaran DED yang saya sampaikan ini semakin lebih baik dan anak-anak tidak merasa jenuh, merasa bosan, dan justru malah meningkat untuk motivasinya dalam menggambar Pak Faiz. Terima kasih banyak Pak Faiz. Mohon maaf atas waktu yang mengganggu Pak Faiz ya. Kemudian terima kasih banyak. Berarti sekarang bagaimana perasaan yang Pak Teguh rasakan setelah ngobrol dengan saya, sharing dengan saya Pak Teguh? Ya alhamdulillah, jadi kegundahan selama ini sudah bisa terobati Pak Faiz. Jadi sudah ada wacana, sudah ada gambaran bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang baik, pembelajaran yang mungkin bisa mengeksplor siswa ya. Menerangkan, menjelaskan, kemudian siswa mengerjakan, tapi ada bentuk lain yang bisa dikembangkan dan bisa dimasukkan dalam proses pembelajaran. Terima kasih banyak Bapak diskusi yang bagus ya. Baik, terima kasih Bapak Is. Sama-sama Pak Teguh. Ya. Saya kembali ke bengkel Pak Is ya. Iya, monggo silakan Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya memberikan umpan balik ya Bapak Is ya. Ya, Ya, jadi umpan balik yang saya sampaikan atas percakapan antara coach dan coach pada sore hari ini. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa senang dan tenang karena mendapatkan umpan balik berupa informasi ya, saran dan solusi yang mendukung langkah-langkah perbaikan di masa-masa yang akan datang dari masalah yang mungkin selama ini saya hadapi Bapak Is, tentang bagaimana pembelajaran DED itu lebih pada yang menarik dan menyenangkan. Terima kasih banyak Bapak Is ya. sama-sama Pak Teguh. Semoga kita semua berhasil dalam memajukan pembelajaran di kelas dan program-program sekolah.